Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan ketiga atau tatap muka ketiga dari mata kuliah analisis laporan keuangan di jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas materi tentang analisis atas laporan arus kas. Ya. Jadi di pertemuan ini kita akan melihat bagaimana yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan ketika kita menganalisis laporan arus kas. Laporan arus kas ini salah satu bagian penting dari laporan keuangan perusahaan, di mana pada laporan arus kas kita bisa mengetahui bagaimana posisi dari arus kas perusahaan. Nanti kita lihat bahwa arus kas perusahaan ini nanti terdiri dari beberapa aktivitas. Dan masing-masing aktivitas nanti tentu saja menggambarkan bagaimana kondisi dari perusahaan. Ya. Jadi ada 6 learning objective yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini. Ya. Yang pertama itu adalah explain the relevance of cash flow in analyzing business activities. Jadi kita ingin melihat bagaimana relevansinya arus kas ini dalam menganalisis sebuah bisnis. Ya. Kemudian yang kedua, describe reporting of cash flow by business activities. Di laporan arus kas nanti ada terdiri dari 3 aktivitas. Nah, kita harus mampu setelah melihat tayangan ini, setelah belajar di tatap muka ketiga ini, maka mahasiswa harus mampu menjelaskan ya, aktivitas-aktivitas yang harus dilaporkan di dalam laporan arus kas. Ya. Yang ketiga, preparation and analysis. Preparation-nya mungkin tidak fokus utama. Kenapa? Karena preparation untuk laporan arus kas ini sudah kita pelajari pada mata kuliah akuntansi keuangan. Ya. Jadi pada materi ini yang kita tekankan adalah analisisnya. Namun demikian nanti ada sekilas penjelasan tentang bagaimana menyiapkan laporan arus kas ini. Ya. Kemudian yang keempat, menginterpretasikan ya, arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Ya. Aktivitas operasi ini sangat penting sekali karena di sini kita bisa mengetahui ya, bagaimana siklus operasional dari perusahaan. Ya. Kemudian analyze cash flow under alternative company and business condition. Jadi kita bisa menilai ya beberapa kondisi dari perusahaan ya, kita lihat dari cash flow-nya. Ya. Kemudian yang terakhir alternative measure of cash flow. Jadi perhitungan alternatif untuk menilai cash flow dari perusahaan. Nah, ini learning objective yang ingin dicapai pada materi untuk analisis laporan arus kas. Ya. Video ini nanti akan terdiri dari 2 bagian. Ya. Bagian pertama lebih akan menjelaskan
basic basic assumption atau landasan dasar dari laporan arus kas, dan berikutnya nanti preparation, analysis, ya, termasuk nanti ada beberapa alternatif pengukuran laporan arus kas. Ya, jadi ada 2 video, ya, video pertama dan video yang kedua. Baik, ini materi kita cash flow analisis. Jadi kalau kita melihat salah satu laporan arus kas, maka di sana ada laporan kalau kita melihat laporan keuangan, maka di sana ada sebuah laporan yang namanya laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas ini bagi sebagian pihak mungkin tidak terlalu diperhatikan. Padahal, ya, dengan kita menganalisis laporan arus kas, kita bisa mengetahui sebenarnya perusahaan ini siklus cash flow-nya itu seperti apa, gitu, ya. Siklusnya seperti apa. Lebih banyak dari kita itu memperhatikan laporan laba rugi, ya. Begitu kita membaca laporan keuangan, maka yang kita baca duluan biasanya laporan laba rugi. Padahal salah satu bagian dari laporan keuangan itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sebetulnya penting juga dibaca, ya. Dibaca terlebih dahulu kalau menurut saya, ya. Karena dia sangat penting sekali bagi investor untuk mengetahui bagaimana arus kas dari sebuah perusahaan, ya. Nah, ini terutama cash from operation, ya. Arus kas dari operasi. Ini harusnya yang pertama kita lihat. Apakah perusahaan ini sehat atau tidak, ya. Kita lihat dari cash from operation, ya. Nah, ini materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan yang ketiga dengan tema analisis arus kas, ya. Baik, ini adalah opening case, ya, kasus yang akan kita bahas, yang menjadi landasan bagi kita untuk memahami bagaimana peran penting dari laporan arus kas, ya. Di sini ada sebuah kasus Rite 8 bad case of cash woes, ya. Nah, jadi ada sebuah perusahaan ini, ya, namanya Rite 8, ya. Rite 8 ini adalah sebuah perusahaan farmasi, ya, di Amerika, cukup terkenal, ya. Kalau di kita juga ada beberapa perusahaan farmasi yang mungkin 5 tahun belakangan ini cukup agresif, ya, cukup agresif dalam menjalankan bisnisnya, ya. Nah, kita lihat di Rite 8 ini Rite 8 financial problem. Jadi ternyata perusahaan ini mengalami permasalahan keuangan, ya. Salah satu faktor yang berperan penting membuat perusahaan ini dalam masalah keuangan ini adalah karena mereka terlalu agresif dalam membuka toko yang baru. Jadi mereka sangat sangat agresif, ya, untuk membuka toko-toko yang baru, ya. Di mana tentu saja pembukaan toko baru ini sangat menguras kas perusahaan, ya. CEO ini membuat
1.600 toko baru. Jadi bisa kita bayangkan eh, toko yang dibuka itu sebanyak 1.600. Ya. Jadi sekali lagi Rite Aid ini adalah sebuah perusahaan farmasi. Kalau di kita mungkin apotik, ya, apotik. Tapi dia memang sangat besar. Dan mereka ingin lebih besar lagi dengan cara memperluas, melakukan investasi secara agresif untuk membangun toko-toko baru. Ya, tadi 1.600 toko, kemudian eh, mereka juga membeli sebuah sistem eh, kesehatan begitu, ya, dengan nilai 1,5 billion, berarti 1,5 miliar US dollar, ya. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini, ya. Dan kemudian ternyata semua kegiatan-kegiatan itu menghabiskan biaya 5 billion atau 5 miliar, ya. Namun di sisi lain ternyata cash inflow-nya from operating activities itu hanya 800 million atau 800 juta. Jadi kita bisa bayangkan mereka berinvestasi 5 miliar US dollar, namun mereka hanya mendapatkan cash masuk, ya, itu sebesar 800 juta, ya. Nah, ini juga mengakibatkan, ya, pembukaan toko-toko yang baru tadi mengakibatkan eh, hutang perusahaan itu naik 5 kali lipat dari 1,7 miliar, ya, 1,7 juta miliar itu 9,3 juta, ya. Ini tahun 2000, ya. Jadi 1.738 juta atau 1,4 miliar, 1,7 miliar, ya, US dollar, ya. Nah, ini bagaimana eh, arus kas ini bisa menggambarkan kondisi perusahaan, ya. Oke, nanti selanjutnya kita diskusikan di kelas, ya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja, ilustrasi pembuka, ya. Secara lengkap kasus ini nanti akan kita bahas di kelas. Nah, ini adalah tokonya Rite Aid, ya, sebuah perusahaan farmasi yang cukup besar di Amerika. Nah, kasus yang lain, ya, kasus yang lain di dalam negeri, khususnya di Indonesia, ini kita juga bisa mengamati atau mencermati sebuah laporan keuangan dari perusahaan yang sangat terkenal sekali dengan kode GIAA. Ya, ini kode di Bursa Efek Indonesia, kodenya GIAA. Ya. Nah, kasus ini nanti akan saya bahas lebih lanjut di dalam kelas, ya. Tapi mahasiswa bisa melihat-lihat dulu, mempelajari terlebih dahulu, ya, laporan keuangan sebuah perusahaan dengan kode GIAA. Nanti kita bahas laporan keuangannya selama 3 tahun 2015 sampai 2017, khususnya untuk laporan arus kas, ya. Baik, itu lagi kita bahas di kelas. Nah, ini sebagai pembuka statement of cash flow, relevance of cash, ya. Jadi relevansi dari sebuah kas.
Ya, kita tahu bersama bahwa kas ini adalah salah satu aset perusahaan yang paling liquid, ya, paling liquid. Liquid itu artinya cair, artinya mudah dicairkan, mudah dipindah tangankan. Ya. Nah, dengan kita menganalisis arus kas ini, nanti kita bisa tahu bagaimana likuiditas dan fleksibilitas dari sebuah perusahaan. Likuiditas artinya perusahaan ini mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Tentu saja dengan uang yang dimilikinya. Jadi dengan uang yang ada, maka perusahaan ini mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Ya, itu yang pertama, bahwa cash perusahaan ini sangat penting untuk memenuhi likuiditas perusahaan. Yang kedua, cash perusahaan ini juga dapat menggambarkan fleksibilitas dari sebuah perusahaan. Ya, fleksibel. Ya, yang namanya fleksibel itu berarti kalau seperti karet gitu, sebuah karet itu lentur dia. Ketika kita tarik, ya, ketika kita tarik, maka dia akan mengikuti. Ya. Tapi kalau ketika kita tarik dia putus, berarti dia tidak fleksibel. Ya, itu ilustrasi saja. Nah, bagaimana kalau dengan di perusahaan? Apa maksudnya kas perusahaan itu bisa menggambarkan fleksibilitas dari sebuah bisnis, ya. Nah, jadi begini, kalau perusahaan memiliki uang, ya, memiliki sejumlah kas, tentu saja kas ini kas yang bebas, ya. Artinya kas ini sudah bebas dari kewajiban untuk membayar hutang, kewajiban untuk membayar bunga, ya, dan dia bebas digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perusahaan. Ya, ya, contoh saja ketika kita masa pandemi seperti ini, ya, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berguguran, kolaps, bangkrut, ya, berhenti berusaha. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya uang kas. Ya, ketika selama 3 bulan di tahun 2020 semuanya ini tiba-tiba aktivitas bisnis terhenti, semuanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya. Ternyata ada beberapa bisnis yang terdampak dari kegiatan tersebut, terdampak dari pandemi, ya. Ada yang bertahan ada yang bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Namun ada juga yang bertahan sampai 1 tahun, ya. Nah, itu mereka yang mampu bertahan lebih lama, berarti mereka memiliki cash yang fleksibel, ya. Mereka bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran tertentu, ya, dan mereka tetap bisa beroperasi, ya, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang masih ada, ya. Nah, tapi kalau begitu 1 bulan langsung bangkrut, ya berarti memang perusahaan ini pas-pasan, ya, pas-pasan, tidak memiliki yang namanya free cash flow, kas bebas, ya. Ya, sebetulnya sama kalau kita manusia gitu ya, punya uang banyak begitu ya, punya uang banyak yang boleh digunakan untuk apa saja, itu kan kita fleksibel, ya. Tetapi kalau uang kita sedikit, tentu saja kita harus banyak membatasi kegiatan-kegiatan kita. Tapi kalau uang kita banyak,
saya rasa kita bisa melakukan apapun itu, ya. Nah itu, ya. Jadi kas perusahaan ini menggambarkan likuiditas dan fleksibilitas. Both the beginning and the end of a company operating cycle. Jadi selama periode akuntansi, ya, mulai dari awal sampai akhir periode, ya, jumlah kas ini bisa menggambarkan bagaimana likuiditas dan fleksibilitas. Ya. Ada yang kontras, ya, ada yang kontras antara accrual accounting dan cash basis accounting. Jadi kita mengenal ada dua sistem pencatatan, ya, accrual accounting dan cash basis accounting. Ya. Laporan arus kas tentu saja diukur, disusun dengan menggunakan cash basis accounting. Sedangkan laporan laba rugi ini disusun dengan menggunakan accrual accounting. Ya, jadi ada sesuatu yang kontras gitu ya, sangat berbeda sekali ketika pencatatan untuk penyusunan laporan laba rugi dan ketika pencatatan untuk menyusun cash basis accounting. Ya. Namun karena keseluruhan proses akuntansi itu menggunakan accrual accounting, tentu saja ketika kita ingin menyusun laporan arus kas, maka ini harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, ya, penyesuaian-penyesuaian terhadap pencatatan secara accrual accounting. Karena memang yang disarankan itu adalah pencatatan secara accrual accounting. Namun untuk menggambarkan bagaimana kondisi arus kas perusahaan, maka disusunlah laporan arus kas dengan basis cash accounting. Ya. Net cash flow as the end measure of profitability. Ya. Jadi arus kas bersih, ya, itu pada akhirnya itulah yang sebetulnya sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan. Ya. Walaupun nanti ada rumus untuk menghitung profit perusahaan itu ada rumusnya sendiri. Tapi sebetulnya, ya, ukuran profit perusahaan itu adalah net cash flow. Ya, seberapa banyak uang yang ada di perusahaan. Ya, nah ini adalah beberapa yang sangat, kalau di sini kontras ya, bukan bertolak belakang, tetapi memang berbeda, ya, berbeda. Ya. Cash flow analysis help in assessing liquidity. Ya, dengan kita melakukan analisis terhadap arus kas, maka ini juga membantu kita dalam menilai likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan. Ya, solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan financial flexibility seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi ini mahasiswa sekalian yang sangat harus kita pahami betul ya bagaimana peran dari laporan arus kas. Ya, selama ini sejauh ini yang banyak disoroti itu hanya laporan laba rugi. Ya, tetapi laporan arus kasnya tidak menjadi sorotan utama. Padahal laporan arus kas ini sangat penting sekali. Ya, kita ingin melihat likuiditas dari laporan arus kas. Dia punya uang nggak? Ya. Solvensi sama juga. Ya. Flexibility juga sama. Ya. Punya uang berapa sih? Ya. Sehingga perusahaan ini bisa berjalan secara
continue. Oke. Relevant of cash, statement of cash flow help address question such as. Ya. Jadi laporan arus kas ini nanti bisa membantu kita untuk menjawab sebetulnya how much cash is generated from or used in operation. Sebetulnya uang yang dihasilkan tuh dari mana saja dan digunakan untuk operasi apa saja. Itu yang pertama. Ini nanti akan terlihat jelas dari cash flow from operation. Di sana nanti terlihat uangnya dapat dari mana dan digunakan untuk apa. Ya. Termasuk beban-beban apa yang dibayar secara tunai sebagai bagian dari operasional perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembayaran dividen? Ya. Dividennya ini dibayar atau enggak? Ya. Kalau dibayar, uangnya dari mana? Ya. Apakah operasional perusahaan itu bisa digunakan untuk membayar dividen? Cash flow, maksud saya cash flow from operation, itu uangnya bisa digunakan nggak untuk membayar dividen? Ya. Nomor 4, what is the source of cash for the payment? Termasuk uang untuk membayar utang dari mana? Ya. Uang untuk membayar utang itu dapatnya dari mana? Ya. Kemudian, how is the increase in investment finance? Kalau ada investasi yang meningkat, itu bagaimana? Ya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan sehingga investasinya meningkat? Ya. What is the source of cash for new plant asset? Apakah perusahaan ini punya mesin-mesin baru, pabrik baru, peralatan baru? Ya. Uangnya dapat dari mana untuk membeli peralatan atau mesin-mesin baru tersebut? Ya, itu bisa kita jawab juga. Ya. Why is cash lower when income increase? Uangnya sedikit, ya, tetapi sebetulnya pendapatannya naik. Nah, ini bisa ketahuan. Ya. Apa yang menyebabkan antara laporan laba rugi, ya, dengan laporan arus kas itu berbeda jauh. Ya. Income-nya increase, ya, earning-nya meningkat tapi nggak punya uang dia. Ya. Kemudian, what is the use of cash received from new financing? Ya, pendanaan. Mereka ada pendanaan dan uangnya itu digunakan untuk apa? Ya. Nah, terus terang pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan bisa kita jawab kalau kita melihat apa tadi kasus, ya, berupa atau kita membahas kasus berupa laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Tadi di depan sudah saya sampaikan, dan nanti di kelas kita akan membahas lebih lanjut, ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab ketika kita melihat laporan arus kas sebuah perusahaan. Ya. Sangat menarik mahasiswa sekalian, pembelajaran yang didapatkan, ya, kalau kita membandingkan antara teori ini dengan kondisi real yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Karena kita lihat fakta realnya melalui laporan arus kas. Ya. Nanti kita bahas di kelas bagaimana pertanyaan ini bisa dijawab. Ya. Oke, lanjut. Ya. Reporting by activities. Nah, ini. Ya, jadi ada
beberapa aktivitas yang kita laporkan di dalam laporan arus kas. Ya. Baik itu penerimaan kas maupun pembayaran kas. Ya. 3 aktivitas yang dilaporkan itu adalah cash receive and payment, ya, penerimaan kas dan pembayaran kas melalui aktivitas operasi, operating activities, aktivitas pendanaan, financing activities, dan aktivitas investasi, investing activities. Ya. Nah, kita lihat satu-satu, ya, apa yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas yang pertama, dan tentu saja ini yang sangat penting sekali untuk bisa menggambarkan sebetulnya sebuah perusahaan itu bisa kita nilai melalui aktivitas operasinya. Kenapa aktivitas operasi ini yang nanti menghasilkan sebuah pendapatan bagi perusahaan? Ya, itu yang pertama. Kita terima uang dari apa saja dan kita membayarkan uang untuk apa saja. Itu nanti akan tergambar di operating activities. Ya. Yang kedua adalah investing activities. Ya. Investing activities ini adalah melaporkan transaksi-transaksi baik itu akuisisi aset maupun disposing aset. Ya. Jadi apa saja yang dibeli oleh perusahaan dan apa saja yang dijual oleh perusahaan. Ya, kalau dibeli itu artinya perusahaan berinvestasi, ya, walaupun harus mengeluarkan sejumlah dana. Kalau menjual aset berarti perusahaan melakukan divestasi. Dampak dari kita menjual aset tentu saja kita akan menghasilkan uang kas. Ya, tapi beda. Uang kas dari aktivitas investasi dan uang kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ya, artinya berbeda. Ya. Kalau kita menghasilkan uang, menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas investasi, artinya ada aset yang kita jual. Ya. Aset yang kita jual, uangnya masuk. Tapi kalau kita berinvestasi, berarti kita membeli aset dan kita harus mengeluarkan uang. Uangnya berkurang, tetapi asetnya bertambah. Ya. Kemudian yang ketiga, financing activities. Aktivitas pendanaan. Ya. Bagaimana kontribusi, ya, penarikan maupun penyediaan dana to support business activities. Untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Ya. Perusahaan ini punya uang nggak? Ya. Kalau nggak punya uang, pinjam. Ya. Kalau nggak mau pinjam ke bank, maka menerbitkan surat berharga. Ya, berarti nanti uangnya akan masuk. Ya. Uang yang masuk dengan menjual surat berharga tentu saja akan nanti menyebabkan uang keluar. Ya. Karena surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan ini akan dibeli oleh investor. Uangnya akan masuk. Tetapi investor tentu saja akan menuntut yang namanya return berupa pembayaran dividen. Ya, itu bagaimana arus kas dari kegiatan pendanaan. Ya. Di bukunya
akuntansi keuangan, financial accounting, bukunya Kiso, ya. 3 aktivitas ini tergambarkan dengan jelas sekali. Ya. Jadi silakan dibuka lagi buku Kisonya, ya. Bagaimana pencatatan arus kas ini di sana terlihat dengan jelas yang masuk dan yang keluar. Ya. Tentu mata kuliah ALK tidak secara spesifik membahas penyusunan laporan arus kas. Ya, jadi tolong diingat-ingat lagi, dilihat-lihat lagi buku, ya, untuk laporan arus kas ini. Ya. Nah, ini gambaran dari sebuah perusahaan, Dell Corporation. Dell itu perusahaan komputer, teknologi informasi di Amerika. Ya, gambar yang sebelah kiri ini net operating cash flow and net income. Bagaimana perbandingan antara arus kas dari operasi dan net income. Ya. Yang berwarna agak gelap itu adalah operating cash flow. Ya. Yang berwarna terang ini adalah net income. Ya. Kita lihat arus kas dari aktivitas operasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan net income. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa memang arus kas operasi perusahaan ini sangat bagus. Ya. Karena lebih banyak dari cash flow from operatingnya dibandingkan dengan net income. Ya. Bagaimana kalau operating cash flow-nya kecil, lebih kecil dibandingkan net income? Sudah pasti itu perusahaan yang kurang bagus, ya, kurang bagus. Operasionalnya nggak bagus, perusahaannya rugi sebetulnya. Ya. Tapi net income-nya positif, Pak, bahkan lebih besar daripada operating cash. Ya, kembali lagi tadi di awal saya sudah jelaskan kontras antara accrual accounting dengan cash basis accounting. Ya, net income itu disusun berdasarkan accrual accounting. Sedangkan cash flow tentu disusun berdasarkan cash basis. Gambar yang sebelah kanan, grafik yang sebelah kanan, investing and financing. Investing itu gambar yang warnanya lebih muda dibandingkan yang financing. Ya. Kita lihat dari aktivitas investasi ini di tahun 2004 mereka lebih tinggi dibandingkan pendanaan. Ya. Di tahun berikutnya 2003, 2002, 2001 aktivitas pendanaannya lebih tinggi ya, dibandingkan dengan investasinya. Ya, artinya mungkin mereka memerlukan banyak pendanaan. Ya. Sedangkan di 2004 mereka banyak melakukan investasi. Ya. Ini adalah constructing the cash flow statement. Jadi ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menyusun laporan arus kas dari aktivitas dari aktivitas operasi, ya, indirect method dan direct method. Ya, kalau indirect method atau metode tidak langsung, maka kita perlu melakukan penyesuaian, ya, antara net income, laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan
accrual dari cash flow from operation, ya. Nah, nanti ada gambarnya. Kemudian kalau direct method berarti ini kita lihat nanti perubahan-perubahan dari akun-akun yang terkait dengan pembayaran kepada konsumen, supplier, atau penerimaan dari konsumen. Ya, dua-duanya ini akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Bagaimana di Indonesia? Ya, ini adalah kondisi di Indonesia, PSAK 2 paragraf ke-18. Ya, ada dua metode juga untuk menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Ya, metode langsung dan metode tidak langsung. Ya. Silakan dibuka nanti standar akuntansi 2 paragraf yang ke-18. Pertanyaannya adalah metode mana yang disarankan, dianjurkan. Ya. Nah ini, menurut paragraf 19, entitas dianjurkan untuk melaporkan arus dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Ya. Kalau metode langsung berarti nanti kita lihat kenaikan atau penurunan dari akun-akun yang memang terkait dengan pembayaran kepada supplier atau penerimaan dari pelanggan. Baik, ini dulu yang bisa disampaikan untuk video pembelajaran di materi pertemuan yang ketiga, analisis laporan arus kas. Ini adalah video yang pertama. Nanti selanjutnya silakan disimak video pembelajaran yang kedua untuk materi yang sama ini, termasuk silakan hadir di kelas untuk pembahasan-pembahasan kasus-kasus yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.